Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam Kesit Katekese Singkat. Saya dan juga saudara tentunya menyadari bersama bahwa dosa membuat relasi kasih antara kita dengan Allah akhirnya terputus. Bahkan dosa itu membuat kita kehilangan tujuan dari kita diciptakan, yakni kerajaan surga. Bahkan dosa asal yang berasal dari kedosaan Hawa dan Adam membuat manusia dari segala masa, dari segala generasi kehilangan rahmat kekudusan dan juga 4 berkat preternatural gift, yakni keabadian, tidak mengalami penderitaan, pengetahuan penuh akan Allah, dan juga tidak terikat oleh hawa nafsu. Sedangkan saudara, karena dosa asal menimpa manusia pertama dan juga dilanjutkan kepada manusia-manusia selanjutnya dalam generasi ke generasi selanjutnya, sehingga kita pun tidak bisa mengalami rahmat dan berkat yang begitu agung dari Allah itu. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan dosa inilah suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Sebenarnya bagaimana kita manusia bisa diampuni dari segala dosa-dosa kita, dosa berat, dosa ringan, bahkan dosa asal. Berkaitan dengan dosa asal, kita hanya bisa dihapus lewat sakramen baptis. Saat kita menerima sakramen baptis itulah kita akan dilepaskan dari dosa asal dan dosa-dosa berat yang kita telah lakukan sebelum kita dibaptis. Hanya lewat sakramen baptis itulah kita dibangun dalam suatu persekutuan kudus bersama Allah. Bahkan rahmat kekudusan itu pun dipulihkan lagi lewat sakramen ini, sebab kita tahu bahwa dalam sakramen ini kita disatukan bersama dengan Kristus yang telah melakukan suatu penebusan bagi keselamatan kita lewat sengsara, wafat, dan juga kebangkitannya. Sedangkan saudara-saudara, berkaitan dengan dosa-dosa yang kita lakukan setelah kita dibaptis hanya bisa dihapus dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan sakramen tobat. Sakramen tobat inilah yang dapat menghapus segala dosa-dosa berat ataupun juga dosa ringan kita. Berkaitan dengan sakramen tobat ini, kita bisa memahami pengertiannya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1446. Di sana dikatakan bahwa Kristus telah menciptakan sakramen pengakuan untuk anggota-anggota gerejanya yang berdosa, terutama untuk mereka yang sudah pembaptisan jatuh ke dalam dosa berat dan dengan demikian kehilangan rahmat pembaptisan dan melukai persekutuan gereja. Sakramen pengakuan memberi kepada mereka kemungkinan baru supaya bertobat dan mendapat kembali rahmat pembenaran. Bapak-bapak gereja menggambarkan sakramen ini sebagai papan penyelamatan kedua sesudah kecelakaan kapal, yakni kehilangan rahmat. Dan saudara-saudara terkasih, pengertian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1446 ini mengingatkan kita dan sekaligus mengundang kepada kita untuk menyesali dosa-dosa kita dan memohon belas kasih Allah, rahmat Allah lewat sakramen tobat. Dari sakramen tobat itulah kita akan diberikan kemungkinan baru mendapatkan rahmat pembenaran kembali dari Allah sang sumber kebenaran. Sedangkan cara yang kedua adalah sesal sempurna, yakni sesal tulus yang timbul karena telah menyakiti kasih Allah lewat dosa-dosa yang kita perbuat. Kesadaran akan sesal ini timbul karena kita menyadari bersama bahwa kasih Allah yang begitu besar dibarengi juga dengan niat teguh untuk mengaku dosa secepatnya jika memungkinkan. Berkaitan dengan sesal sempurna ini, Katekismus Gereja Katolik menjelaskan dalam KGK nomor 1452. Di sana diungkapkan bahwa kalau penyesalan itu berasal dari cinta kepada Allah yang dicintai di atas segala sesuatu, dinamakan sempurna atau sesal karena cinta. Penyesalan yang demikian itu mengampuni dosa ringan. Ia juga mendapat pengampunan dosa berat apabila ia dihubungkan dengan niat yang teguh, cepat mungkin melakukan pengakuan sakramental. Dan saudara-saudara kasih, dari sesal sempurna ini, sesal ini hanya bisa kita lakukan dengan menyadari bahwa kasih Allah yang begitu melimpah bagi kita, dan kasih itulah yang memelihara kita dan memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa berat saja, tapi juga dosa-dosa ringan. Tapi saudara,
Jika sesaat ini kita bangun hanya berdasar karena kita takut atas penghukuman dari Tuhan, kita takut karena kejatuhan dalam neraka, kita tidak akan bisa membangun sesal sempurna. Maka saudara, sesal sempurna ini harus melibatkan kasih Allah, kesadaran kita dicintai, kesadaran kita sungguh-sungguh dihargai oleh Allah secara penuh. Maka saudara-saudara kasih, dari dua cara, yakni sakramen tobat dan sesal sempurna inilah kita diajar untuk semakin memperbarui diri, membangun suatu kedekatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, seraya menyesali dosa-dosa kita agar kita pun diselamatkan.